Oke, sahabat Dhamma, salam Dhamma, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang puasa. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini saudara-saudara kita yang muslim sedang melakukan ibadah puasa Ramadan. Lalu dalam agama Buddha adakah puasa? Nah, kita akan bahas. Sebelumnya kita pahami dulu puasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa adalah meniadakan makan, minum, dan sebagainya. Di saudara kita yang muslim, mereka ketika berpuasa, mereka tidak akan makan, minum dari subuh sampai maghrib. Nah, dalam agama Buddha, puasa yang ada di dalam agama Buddha tidaklah sama dengan yang ada di agama-agama lain, misalnya di agama Muslim. Kita juga ada menghindari makan, tapi ada perbedaannya. Nah, puasa dalam agama Buddha sering disebut dengan istilah atasila. Atasila ini sesungguhnya adalah praktek latihan moral yang harus dilakukan oleh seorang biku atau samanera. Jadi praktek atasila ini merupakan praktek moral kehidupan sehari-hari dari seorang biku atau samanera. Setiap hari mereka melakukan ini, atasila ini. Nah, bagi umat awam biasanya melakukan atasila pada saat hari Uposatha, yaitu ketika penanggalan lunar tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22. Biasanya akan melakukan atasila. Nah, selain pada hari Uposatha, sebenarnya praktek atasila ini juga bisa dilakukan di hari-hari lainnya, hari-hari bebas. Ketika kita ingin melakukan atasila, ya kita boleh melakukan atasila. Karena sesungguhnya atasila ini merupakan praktek kehidupan sehari-hari bagi seorang samana atau para biku, para bante, para samanera. Ya, kembali ke atasila. Jadi dalam atasila ini ada 8 latihan moral, 8 peraturan yang harus kita lakukan. Peraturan yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Kita dilarang untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup apapun, besar kecil, semuanya tidak boleh kita bunuh. Kita bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertekad menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Barang apapun yang bukan milik kita tidak boleh kita ambil tanpa ada izin dari orang yang memiliki. Ketiga, melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Tidak suci di sini mengacu kepada perbuatan asusila, baik itu berzina dan sebagainya, baik pada perumah tangga suami istri. Juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika sedang melakukan atasila. Yang keempat, melatih diri menghindari untuk berkata yang tidak benar,
berbohong, berkata kasar, itu adalah perkataan yang tidak benar. Ketika atas sila, kita harus menghindari berkata yang tidak benar. 4. Kemudian yang kelima, saya bertekad melatih diri untuk menghindari makan, minum yang dapat mengakibatkan lemahnya kesadaran. Minuman atau makanan yang dapat melemahkan kesadaran, contohnya ya minuman yang beralkohol atau makanan-makanan yang padat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, contohnya ya narkotika. Itu disebut juga sebagai makanan benda padat. Kalau minuman ya minuman yang beralkohol atau minuman-minuman yang hasil penyulingan, itu juga dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, melatih diri menghindari untuk makan setelah tengah hari. Jadi setelah jam 12 siang kita sudah tidak boleh makan sampai pagi. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang puasa yang umum, mungkin di masyarakat umum ketika puasa adalah tidak makan dari pagi subuh sampai sore. Kalau dalam Buddhisme praktek atas sila, kita akan berhenti makan, menghindari makan setelah tengah hari sampai pagi. Jadi tidak makan makanan apapun dari tengah hari sampai pagi. Namun kita memang tidak diperbolehkan makan, namun kita masih diperbolehkan untuk minum. Nah, walaupun diperbolehkan, namun ada beberapa juga minuman yang tidak diperbolehkan setelah tengah hari. Jadi ketika setelah tengah hari sampai pagi, ada beberapa minuman yang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah minuman yang mengandung susu, kemudian jus, kemudian kedelai, kacang hijau, itu tidak boleh. Nah, jadi menghindari makannya, menghentikan makannya dari jam 12 siang sampai pagi. Nah, tapi kita masih diperbolehkan untuk minum. Oke, itu yang sangat membedakan dari puasa saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang ke-7 adalah menghindari menyanyi, menari, bermain musik, pergi melihat tontonan, memakai bunga-bungaan, wewangian dengan tujuan untuk menghias dan mempercantik diri. Ini satu poin, sila nomor 7 ini mencakup beberapa hal yang harus kita hindari. Menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat tontonan, memakai bunga-bungaan, wewangian dengan tujuan untuk mempercantik diri. Ada lebih 5. Nah, ini yang kalau bagi saya justru lebih berat. Karena kebiasaan suka menyanyi. Jadi kadang tanpa sadar, walaupun di dalam hati menyanyi. Nah, ini yang justru lebih sering muncul. Padahal seharusnya walaupun di dalam hati kita juga tidak diperkenankan untuk menyanyi. Kemudian di sini pergi melihat tontonan. Kalau di zaman dulu ketika ingin melihat tontonan memang harus pergi ke suatu tempat. Namun di zaman sekarang karena teknologi ini sudah semakin maju,
Kapan saja, di mana saja kita dapat melihat tontonan, yaitu dengan HP. Ya, di dalam HP banyak sekali sumber-sumber hiburan yang dapat kita manfaatkan jika kita ingin mencari tontonan atau hiburan. Ada YouTube, Facebook, TikTok, sebagainya. Nah, dalam atasila, ketika kita atasila, kita dengan sengaja mencari hiburan di YouTube, itu juga tidak boleh. Itu sudah melanggar atasila. Bermain game dengan tujuan hiburan itu juga sudah melanggar atasila. Oke, lanjut. Yang kedelapan adalah melatih diri untuk tidak duduk dan tidur di tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Nah, ketika atasila, kita diharuskan untuk duduk dan tidur di tempat yang sederhana. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengurangi nafsu kita terhadap keserakahan barang-barang yang mewah yang membuat kita nyaman. Itu adalah 8 sila atasila yang harus dilakukan seseorang ketika ingin mempraktekkan atasila atau puasa. Nah, puasa ini atau atasila dalam Buddhisme ini memiliki manfaat. Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, Buddha menjelaskan manfaat dari sila. Orang yang melakukan sila dengan sempurna, ia akan memiliki nama harum, nama baiknya tersebar luas. Kemudian ia akan memperoleh kekayaan lahir dan batin. Kemudian tanpa ketakutan dan keraguan, tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki keraguan. Selanjutnya dipuji oleh orang yang bijaksana. Dan yang terakhir, meninggal dengan tenang serta terlahir di alam surga. Itu adalah puasa dalam agama Buddha yang disebut dengan istilah atasila atau 8 latihan moral. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat, salam dhamma, namo buddhaya.